Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Gemini, apa kabar para zodiak Gemini? Kita sampai di energimu ya. Kita akan lihat energi Gemini di awal bulan Maret. Oke, energi percintaan Gemini di awal bulan Maret. Apakah ada perkembangan ya? Akan ada perubahan energi atau masih tetap? Dan harap bijak-bijak ya dalam mengikuti bacaan umum, karena enggak setiap bacaan itu energinya sama. Jadi sesuaikan. Jika cerita kalian masuk, maka bacaan ini untuk Gemini kamu. Jika enggak, maka mungkin untuk Gemini yang lain ya. Maka tinggalin, ambil pesan positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Oke, pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Oh, ada yang kena itu enggak? Kena efeknya full moon ya. Aku nggak bisa tidur semalam dari kemarin. Punggung panas ya, dari leher ke tulang ekor sakit banget, kepala pusing. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang sama. Gemini, energimu di awal bulan Maret. Gemini awal bulan Maret. Goyang guys. Gemini. Oke, 2. Aku nggak ambil, aku minta 1 aja. Gemini, energi hubunganmu di awal bulan Maret. Thank you. Oh, memang pengen keluar dari tadi. Ada Gemini yang berjarak di sini hubungannya. Kalian sedang ada jarak ya, salah satunya menjauh, aku ada. Dan tantangan kalian adalah new life. Ada kehidupan baru di sana. Tetapi energinya kalian masih terjebak di dia. Ya, mungkin dia ngeghosting, ya mungkin dia menarik diri, atau kalian sedang berjarak ke beda negara ya, atau beda kota, mungkin beda apapun, yang penting di sini berjarak ya, kalian sedang berjarak. Atau bisa jadi hanya energinya saja yang berjarak. Kalian mungkin sama-sama satu rumah ya, mungkin dalam rumah tangga sama-sama satu rumah, tetapi energi kalian berjarak, kayak nggak saling sapa, diem-dieman atau cuek-cuekan gitu ya. Akan ada new life di depan sana ya. Aku gak tahu, akan ada perbaikan energi di sini menuju awal baru. Mungkin bertemu orang baru atau orang lama ya, energinya diperbaharui, kalian balikan atau seperti apa ya. New life juga energinya kalian akan mungkin ke tempat baru ya, pekerjaan baru, apapun itu Gemini. Tetapi aku lihat kalian masih ada sebagian Gemini yang masih terjebak di suatu tempat atau suatu hubungan ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berbuat apa-apa. Jalan mana yang harus ditempuh? Ada sebagian Gemini juga yang energinya sudah mencapai kesadaran tinggi ya. Ada sebagian Gemini yang sudah mengalami spiritual ya, udah mengalami kebangkitan spiritual, udah mengalami banyak hal dalam kehidupan ini. Aku lihat takdir. Dijauhkannya seseorang dari kehidupanmu Gemini itu adalah atas kehendaknya ya, takdir Tuhan, takdir semesta. Jadi ya, jalani saja. Gemini. Duh,
Kok ini ngikut guys. Gemini. Tuh kan energinya masih terjebak ini. Sementara kamu ya masih muter-muter di dia energinya ya. Kamu masih mikirin dia, kamu masih berharap dia datang mungkin atau seperti apa ya, kamu berharap dia ingin berubah. Kamu masih memikirkan terus. Kalian diminta berpasrah di sini, kalian diminta menyerah, surrender ya, serahkan semuanya pada Tuhan, oke? Maskulin. Jika kamu yang menonton adalah seorang feminin, maka dia adalah seorang maskulin. Jika yang menonton ini adalah dirimu sendiri, maskulin, ini adalah energimu. Gemini. Oke, ada ular ya. Energi ular, indikasi cinta segitiga ya, tetapi nggak semua. Ini yang dibawa maskulin. Aku lihat maskulin energinya orang ketiga ya masuk. Aku nggak tahu apakah kalian sudah berumah tangga ya, bisa jadi seorang Gemini yang sudah punya suami menghadirkan orang ketiga di sini. Seorang perusak rumah tangga, maskulin perusak rumah tangga, maskulin energinya beracun ya, energinya ya ular adalah energi yang merusak, toksik. Guys, kepalaku pusing guys. Jika terkena efeknya full moon ya, minum obat apapun gak akan bisa sembuh. Sampai 3 hari itu biasanya. Jadi biarkan ya. Kalau kalian mungkin dari kemarin pusing ya, emosional, tiba-tiba sedih gak jelas gitu, marah-marah gak jelas, jengkel ya, naik ke itu naik turun moodnya. Itu karena efeknya full moon. Jadi biarkan saja ya, banyak-banyak meditasi, afirmasi positif. Ada energi ya, dog kesetiaan, energi yang menunggu, menanti ya. Dog juga indikasi kamu dealing dengan seseorang, hubungan kalian koneksi spiritual. Ada topeng di sini. Ada ketidakjujuran ya, banyak yang ditutup-tutupi, entah itu kamu atau di dia ya. Dalam hubungan ini ada yang tidak jujur, oke? Ada yang aku nggak tahu apakah tentang perasaannya atau tentang statusnya atau tentang apapun itu, banyak yang ditutup-tutupi, banyak ketidakjujuran dalam hubungan ini. Nggak tentu arah, perasaannya kacau. Ada hubungan yang nggak balance ya, nggak tentu arah, hubungan ini mau dibawa kemana. Gemini. Oke, tuh kan dia masuk sebagai orang ketiga ini. Ada Gemini yang menghadirkan orang ketiga di sini. Atau jika kamu maskulin, maka kamu adalah orang ketiga, kamu hadir sebagai orang ketiga dalam hubunganmu bersama seseorang. Kartu ikan juga indikasi keuangan ya, maskulin ada masalah keuangan. Gemini. Thank you. Wow, tuh kan seperti apa yang aku bilang tadi, ada 2 maskulin di sini. Gemini. Apa? Kamu dealing dengan 2 orang maskulin di sini. Nih. Maskulin yang ini dia energinya membawa topeng. Oke. Mungkin suamimu. Aku nggak tahu ya. Jika ini adalah suamimu, maka ada ketidakjujuran energinya ya yang dia bawa tentang apapun itu, aku nggak tahu. Dia juga toksik ya energinya ya, beracun, menyakiti, licik ya, manipulasi, ada energi itu.
Aku gak tahu apakah ini suamimu atau pacar kamu yang pertama, mungkin ya, sesuaikan. Gemini. Gemini di awal bulan Maret. Thank you. Tuh, ada energinya orang ketiga ya. Orang ketiga ini energinya masih menunggu ya, menanti, berharap, mungkin ingin bertemu ya, berharap mungkin ingin bisa bersatu. Orang ketiga energinya seseorang yang agak dewasa ya, lebih dewasa. Oke. Seseorang memutuskan untuk bertemu di sini, tetapi bingung di antara dua pilihan. Ini energimu, aku rasa Gemini. Mencari cara. Ada kesedihan ya, kekhawatiran ya. Kalau udah punya suami ya takut, khawatir ketahuan atau seperti apa gitu ya. Juggling. Tuh. Kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, ketidakjelasan dalam hubungan ini. Ya, ada yang punya rumah, cinta yang menyakitkan di sini. Ada cinta tetapi banyak sakitnya. Cinta tapi sakit. Sakit mungkin karena nggak bisa bersatu ya. Sakit mungkin karena nggak bisa bertemu. Sakit ketika rindu ya. Sakit menahan rindu. Sakit ya. Ada cinta tetapi rasa sakitnya juga dapat. Jadi kayak disalib ya, terjebak. Gemini LDR ya, ada indikasi LDR. Kalian terhubung lewat surat menyurat di sini, mungkin komunikasi ya. Ada energi 1 di depan sana ya, kamu Gemini seorang istri. Kendalikan ya, kendalikan perasaanmu Gemini. Kamu membawa kartu matahari di sini. Gemini. Gemini awal bulan Maret. Iya, akan ada yang memutuskan di sini. Ada sabit. Gak tahu mana yang kamu putuskan, jangan sampai ada perceraian ya. Jangan sampai ada perceraian hanya gara-gara orang ketiga. Oke, selesaikan dulu kontrakmu bersama suamimu mungkin ya. Selesaikan, jika ini bukan suamimu, pasangan apa pacarmu gitu. Selesaikan dulu ya. Jangan ada meninggalkan luka, jangan meninggalkan jangan meninggalkan rasa sakit, jangan meninggalkan kebencian atau dendam ya. Berpisah secara baik-baik, bicarakan secara baik-baik. Oke? Nggak tahu, ada saling ya. Kalau misalkan kamu udah gak kuat, aku udah gak kuat lagi kak bertahan sama dia. Dia orangnya manipulasi, dia orangnya beracun ya, mungkin juga KDRT, aku nggak tahu. Orangnya menyakiti ini, orang yang berbahaya. Dia selalu nggak jujur ya tentang apapun dalam kehidupannya, mungkin tentang keuangan juga ya. Itu yang bisa mengambil keputusannya kamu ya. Mana yang terbaik untukmu, maka lakukan itu, tetapi lakukan dengan baik-baik ya. Jangan ada permusuhan, jangan saling menyakiti, jangan ada dendam ya. Bicarakan baik-baik. Memutuskan, wow, karma ini ya. Ada pemutusan karma di sini. Mungkin kamu akan berpisah dengan orang ini. Berharap, putus harapan. Ada yang putus harapannya karena jarak ya. Ada seseorang yang memutuskan pergi ya, memutuskan aku nggak tahu apakah ini energimu atau energi seseorang yang berdilling denganmu, aku nggak tahu ya. Sesuaikan Gemini. Ada energinya ya, seseorang memutuskan pergi, seseorang memutuskan untuk berjarak di sini. Seseorang memutuskan harapannya ya, harapan-harapannya mungkin ingin bersamamu. Atau gini guys, ini orang ya tadinya mungkin nggak tahu bahwa kamu bersuami. Ketika
ketika tahu kamu bersuami ya, dia memutuskan pergi. Bisa jadi ya masuk, memutuskan harapan-harapannya ya. Mungkin dulunya dia berharap bisa bersatu denganmu, bisa menikah atau seperti apa. Ketika dia mengetahui kamu udah berpasangan, akhirnya dia memutuskan mundur ya, memutuskan pergi jauh, menjauh ya. Memutuskan perasaan-perasaannya itu, mengubur. Ya, memutuskan komunikasi. Ada yang pergi berjarak, memutuskan komunikasi. Feminim, perasaannya semakin kuat. Feminim merasa perasaan semakin kuat dan dalam. Kamu Gemini? Ya, ada rahasia yang terbuka di sini. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari hubungan ini ya, dari koneksi kalian. Maka ambil pelajarannya agar apa? Agar kalian gak berputar-putar di energi ini. Oke, seseorang jika gak lulus dalam pelajarannya, maka kalian akan dapat energi yang sama dari orang yang berbeda. Jadi ambil pelajarannya. Tuh terjebak energinya ya. Kamu energi feminim yang terjebak, nggak tahu harus berbuat apa. Apakah aku bingung ini, energinya terjebak ya. Apakah aku harus bertahan dengan suami yang toksik, pasangan yang penuh drama, pasangan yang gak jujur ya, pasangan yang beracun. Ada energi itu. Wow, ada cinta tetapi banyak gunung guys. Cinta tetapi banyak penghalangnya ya. Ada cinta tetapi banyak banget yang harus dilalui. Ini gunungnya batu. Gunung batu itu sulit banget. Kalau gunung es masih bisa dia dipecahkan, masih bisa dia di gunung batu. Dan cinta, coffin. Ada yang pergi menarik diri ya. Ini kuda, dia arahnya keluar. Karena ada cinta segitiga, dia sadar ya. Dia sadar ada cinta segitiga. Jadi energinya coffin. Energinya coffin. Hubungannya dingin. Cinta tetapi hambar ya, dingin. Nggak ada perkembangan. Matahari ya, ada ular. Oke, kalian bertemu di media sosial ya. Konflik batin. Gemini, lakukan yang menurut kamu baik ya. Jika kamu terus bertahan dalam hubungan yang toksik, itu juga akan menyiksamu. Cintai dirimu, sayangi dirimu ya. Kamu berharga, kamu pantas dan layak untuk dicintai ya. Kamu pantas diperjuangkan. Takdir ya. Jadi ya, begitulah, setiap manusia lahir ke dalam dunia ini sudah membawa kontrak ya. Kontrak bersama jiwa-jiwa yang lain. Sudah menandatangani kontrak. Gemini ingin fokus ke dalam finansial tetapi nggak bisa. Ya, ada hubungan yang akan diperbaharui di sini. Seperti yang aku bilang tadi ya, ada energi Gemini yang telah dia telah melalui banyak hal ya. Seorang Gemini yang sudah mengalami kebangkitan spiritual ya. Dia udah mengalami banyak hal dalam kehidupannya sehingga dia ada ada pembaharuan energi. Ya, kematian jiwa lama menjadi jiwa yang baru, tumbuh menjadi jiwa yang baru. Ada energi itu aku lihat. Gemini. Oke, ya. Kamu dalam komitmen. Gemini. Gemini. Tiga ya guys.
Gemini. Wow. Oke, yang terbuka aja. Oke, ada pengkhianatan. Ini bentar. Perasaan seseorang kepadamu. Sesuaikan ya Gemini. Pikirkan seseorang ini, perasaan yang kamu pikirkan ya. Jika kamu fokusnya pada orang ini, maka ini adalah perasaannya dia. Jika kamu fokusnya kepada orangnya ini adalah perasaannya dia. Oke? Jadi aku menarik. Sesuaikan. Ya, ada dua energi di sini. Siapa yang sekarang ada di hatimu? Ada seseorang yang merasa ditinggalkan, merasa dikhianati ya. Penglihatan dalam komitmen. Oh, Two of Cups. Pertemuan dua cinta, pertemuan dua hati. Oke, Gemini. Perasaan seseorang, gini aja deh ya, biar kalian enak. Oke. Aku bikin ini perasaan orang ketiga ya. Dan di bawahnya nanti orang ini. Perasaan orang ketiga ini kepadamu. Dia terus fokus ya. Dia terus fokus kepadamu. Ada apa ya? Ada keinginannya untuk berkomitmen, tetapi dia merasa dia menarik diri, merasa dikhianati, ada pengkhianatan di sini. Dia merasa dibohongi. Aku nggak tahu apakah kamu pernah kamu mungkin dulu menutupi seperti yang aku bilang tadi ya. Kamu nggak jujur mungkin bahwa kamu punya seorang suami, sehingga ada perasaan-perasaan ini yang dibawa orang ini ya. Cinta ya, ada cinta. Kalian saling mencintai, aku lihat. Two of Cups ya. Pertemuanmu dengan dia itu adalah pertemuan takdir. Kalian dipertemukan semesta di sini. Ingin terbebas dari belenggu-belenggu pikirannya ya, belenggu-belenggu pikiran negatifnya tentang dirimu. Aku nggak tahu, orang ini udah terlanjur luka sepertinya ya. Orang yang menarik diri, mati rasa. Dia lihat itu, mati rasa yang dia rasakan. Perasaan seseorang ini kepadamu Gemini. Dia ingin terbebas dari belenggu ya, pikirannya sendiri kacau ini. Karena apa? Karena cinta ya. Ada kartu hati juga di sana. Perasaan pasanganmu, cinta, ada cinta di sini. Cinta yang meluap-luap. Gemini. Perasaan dia kepadamu Gemini. Menunggu. Apa yang ditunggu? Perasaan pasanganmu Gemini. Oke. Kalian saling mencintai ya. Sesuaikan ya. Aku nggak tahu. Dia tahu ya. Sebentar guys, ini pasangan King of Cup dan Queen of Cup. Kalian twin flame ya. Twin flame yang memaksa untuk menikah ya. Mungkin kalian nggak tahu bahwa kalian dalam koneksi spiritual ya. Ada dok di sana. Mungkin kalian nggak tahu bahwa kalian adalah twin flame ya, sehingga kalian menikah. Tahulah bahwa pasangan twin flame itu nggak bisa menikah ya. Pasangan twin flame itu koneksi jiwa ya, satu jiwa yang berada di dalam dua tubuh manusia yang berbeda. Ketika pasangan twin flame ini tadi memaksakan diri untuk bersatu, untuk menikah ya, dia akan menjadi rumah tangga yang toksik ya, rumah tangga yang menyakitkan. Ada banyak yang ditutupi ya, ada banyak topeng, manipulasi. Karena apa? Karena tujuannya twin flame bertemu dalam kehidupan ini bukan untuk menikah ya, tetapi untuk memicu kebangkitan spiritualnya seseorang ya. Makanya aku lihat kamu sudah mencapai energi tinggi ya. Makanya aku bilang tadi, aku lihat kamu udah mengalami banyak hal ya dalam kehidupan, sehingga kamu mengalami kebangkitan spiritual. Nah, untuk itu ya, dia hanya alat
untuk membangkitkan spiritualmu ya. Dia hanya alat untuk penempaanmu, untuk pemurnian jiwamu. Oke. Jadi seseorang yang berharap untuk bersatu dengan pasangan twin flame-nya itu nggak boleh ya, nggak boleh ada harapan di sini. Kalian nggak boleh ada kemelekatan ya. Kalian harus saling melepas, karena apa? Kalian adalah satu. Nggak boleh ada berharap ingin bersatu, karena kalian sudah satu. Jadi dia adalah dirimu, dirimu adalah dirinya, kalian adalah cerminan. Jadi seseorang yang menikah dengan pasangan twin flame-nya ya, yang bisa bersatu, itu hanya hadiah dari Tuhan ya, hadiah dari semesta untuk mereka yang sudah lulus dengan pelajaran kehidupan, untuk mereka yang sudah bersih ya, yang sudah bersih dari hutang-hutang karmanya. Oke. Seseorang yang sudah bersih ya, yang sudah selesai dengan kontrak jiwa bersama orang-orang. Ya, karena setiap manusia itu punya kontrak jiwa bersama manusia-manusia yang lainnya. Maka jangan heran jika ada orang menikah ya, berkali-kali menikah, gagal, kemudian menikah lagi, gagal lagi. Itu di kehidupan masa lampau mereka sudah pernah bersama ya. Kemudian mereka dipertemukan kembali untuk pembayaran karma, untuk pemutusan karma. Ya, jadi di sini gimana cara memutuskan karma itu, Kak? Kemelekatan ya, biasanya masih ada kemelekatan, masih ada dulunya masih ada keterikatan ya, belum bisa melepas antara satu dengan yang lain, sehingga kalian dipertemukan kembali untuk menyelesaikan itu. Oke. Pada apapun sebenarnya. Kemudian untuk kalian yang udah terjebak dalam pernikahan dengan twin flame, maka lepaskan ya, lepaskan. Nggak apa-apa kalian mungkin menikah, tapi jangan melekat ya. Menikah nggak, tapi jangan ada kemelekatan. Jangan ada kamu ntar dia pergi, kamunya mikirin dia terus, dia kemana, dia sama siapa. No, lepaskan ya. Kemudian nggak boleh mengirimkan energi apapun dengan pasangan twin flame. Oke. Jadi lepaskan, lepas aja. Jangan terikat, jangan melekat ya. Lebih ke lepaskan ya. Dia mau apa, dia mau ngapain, bodoh amat gitu. Jangan ada penuntut ya. Kamu harus begini, kamu harus ini. Aku sudah banyak berkorban, kamunya nggak menghargai bla bla bla. No. Itulah pertemuan dua energi ya, twin flame. Tujuannya untuk itu, mengajarkan kita mencintai tanpa syarat. Oke, ada kematian ego di sini. Jadi kehadiran dia ini untuk memurnikan jiwamu, untuk kematian ego ya, untuk membuat kamu mati ego. Jadi kalian akan ego diri ya, misalkan ingin menguasai, ingin memiliki, ingin diperhatikan, dan ingin itu penuntutan itu kan ego. Nah, itu tuh dalam koneksi twin flame nggak boleh ada, harus disingkirkan ya. Kalian dituntut untuk mencintai tanpa syarat. Oke. Ketika dia pergi mungkin meninggalkanmu, ketika dia mungkin terhubung dengan seseorang yang lain, mungkin selingkuh atau banyak ya, menghadirkan orang ketiga, biarkan, lepaskan. Nggak boleh kamu mengejarnya. Sadari bahwa dia punya kontrak jiwa bersama jiwa-jiwa yang lain. Jadi biarkan dia selesaikan. Ketika dia sudah menyelesaikan kontrak jiwanya bersama orang-orang di luar sana, udah selesai total, maka dia akan kembali kepadamu. Jadi biarkan saja ya. Bagi teman-teman yang udah terjebak dalam pernikahan dengan pasangan twin flame-nya, karena dulu mungkin kalian nggak tahu bahwa dia adalah twin flame ya, maka dari itu bentuknya adalah pasangan karmik ya, masih dalam pembayaran karma. Jadi lepaskan. Oke. Ini energi seseorang pasanganmu. Gemini, jika kamu ingin persona reading silakan ya, ada nomor WA di situ. Persona reading ya, ada pengkhianatan. Nggak tahu dia mengkhianati apa kamu yang mengkhianati dia ya.
ada energi saling sama energinya ya, sakit, dia merasa ditusuk dari belakang. Mungkin dia tahu, oke, dia tahu kamu menghadirkan orang ketiga. Gemini, jika kalian adalah Gemini maskulin, maka mungkin kamu adalah energinya feminim ya. Jika kalian adalah cowok, Gemini cowok, mungkin energi kalian feminim, sesuaikan ya. Ada perceraian di sini. Kamu dengan pasangan mungkin ya, karena tadi ada kartu sabit juga, aku nggak tahu. Wow, gini ya, jika kamu menikah dengan pasangan twin flame, kalian bercerai, kalian akan rujuk lagi nih nanti. Pada akhirnya kalian akan rujuk lagi. Jadi kalau bisa ya, hindari perceraian ini, lepaskan saja. Kamu fokus ke dalam dirimu, kamu fokus ke dalam perkembangan jiwamu, kamu fokus ke dalam pelajaran-pelajaranmu ya, PR-mu. Jangan fokus ke dalam koneksinya, jangan fokus ke dalam dia. Biarkan dia menyelesaikan bagiannya. Kak, aku sakit, aku nggak tahan, aku nggak bisa, aku harus berpisah. Oke, silahkan ya. Tetapi kalian akan dipertemukan kembali, kalian akan dipersatukan kembali. Jika kalian sudah selesai ya, sudah lulus. Aku nggak tahu persatuan lagi itu reunion itu terjadi dalam kehidupan ini atau di kehidupan yang akan datang. Ya, jika dalam kehidupan ini kalian belum menyelesaikan PR kalian, ya, maka kalian akan dipertemukan lagi di kehidupan yang akan datang untuk menyelesaikannya. Ya, jadi lepaskan, fokus ke dalam dirimu. Oke, ada energi The Emperor ini. Orangnya sebenarnya cintanya tulus ya, cintanya tanpa syarat, cintanya apa ya? Dia juga orang yang baik. Aku lihat orang yang banyak berbagi ya, berbagi dengan banyak orang. Ya, ada apa kompetisi di sini. Kalian akan saling mengejar, kalian akan susah terlepasnya energinya. Mungkin kalian nanti akan berpisah nih ya, misalkan cerai, kalian pisah jarak, kalian nggak akan bisa saling melupakan. Kalian akan tetap terkoneksi, koneksi batin kalian akan semakin kuat. Juggling yang dia rasakan, beban pikiran, stres ya. Aku nggak tahu ini apakah energimu. Gemini, oh Gemini. Gemini, apa pesan semesta untukmu? Apa kata angel untukmu Gemini? Gemini yang terjebak dalam koneksi twin flame. Gemini, aku nggak tahu ya Gemini. Sesuaikan apakah ini energi orang ketiga ya, energinya. Apakah ini energi yang orang pertama? Aku nggak tahu, kamu yang bisa merasakan ya. Ikatan batinmu lebih kemana? Jika ikatan batinmu lebih kuat ke pasanganmu, maka dia adalah twin flame-mu. Jika ikatan batinmu lebih kuat ke orang ketiga, maka dia adalah twin flame-mu. Ya, kamu yang bisa merasakan intuisimu. The situation will improve. Akan ada situasi akan membaik di sini. Minta petunjuk ya pada guidanmu, malaikat pembimbing, pada Tuhan ya, semesta. Gemini, apa kata angel untukmu? Tuh, terserah padamu. Seperti yang aku bilang tadi, semua ada di tanganmu. Kamu yang bisa memutuskan. Gemini. Situasi akan membaik ya. Akan ada sesuatu yang lebih baik di depan sana. Jangan berhenti ya. Jika kamu percaya, tetap positif apapun itu. Aku lihat energimu sudah naik ya, jadi pertahankan kamu di energi ini, di higher power ini. Kesadaran yang udah mencapai itu ya akan menjadi lebih tenang ya dalam situasi apapun. Banyak-banyak meditasi. Oke Gemini.
Aku rasa ini adalah energimu di bulan Maret. Jika kamu ingin personal reading ya, ingin konsultasi, silakan ada WA di situ. Harga 250 itu udah free konsultasi selamanya ya. Kalian akan mendapatkan personal video panjang ya, 30 sampai 60 detik, bahkan bisa 1 jam, tergantung dengan masalah yang kalian hadapi. Oke, jadi silakan yang mau personal reading, tunggu ya. Sampai ketemu. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you Gemini. Dah.